Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga segala bentuk kebaikan dan kesehatan senantiasa akan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fisika bersama dengan Bu Iis. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang usaha dan energi. Pokok bahasan dari materi usaha dan energi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, setelah melalui pembelajaran ini dan nanti juga ada beberapa tayangan video, anak-anak diharapkan mampu untuk menganalisis hubungan antara hukum kekekalan energi mekanik terhadap berbagai lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini akan ada 3 jenis lintasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah lintasan pada benda yang bergerak vertikal, jadi nanti bendanya bergerak naik turun. Kemudian yang kedua, benda yang bergerak pada bidang miring yang licin. Dan yang terakhir adalah benda yang bergerak pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Nanti untuk kasus yang terakhir ini, contoh untuk kejadian di kehidupan nyata adalah pada lintasan roller coaster. Nah, anak-anak diharapkan dapat mengikuti pembelajaran ini nanti dengan teliti, dengan serius, dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu kira-kira seperti apa sih nanti kalau lintasan lainnya diaplikasikan terhadap penggunaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadinya tidak hanya 3 lintasan ini saja, tetapi akan ada bentuk-bentuk lintasan yang lain. Nah, kalau anak-anak sudah memahami 3 lintasan yang akan kita pelajari kali ini, diharapkan anak-anak juga bisa menguasai untuk model lintasan yang lain. Pada materi sebelumnya, kita sudah sempat untuk mempelajari jenis-jenis energi ya. Saat itu kita sudah belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Kira-kira ada nggak ya yang masih ingat apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial? Kemudian bagaimana dengan energi mekanik yang sempat kita singgung di awal bahasan tadi? Apakah energi mekanik itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Jadi, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena kecepatannya. Jadi, energi kinetik ini selalu muncul pada benda yang bergerak, baik nanti dia geraknya dipercepat maupun diperlambat. Kemudian kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, atau karena posisinya, atau bisa juga karena ketinggiannya. Nah, kemarin juga sudah belajar bagaimana cara menghitung energi kinetik dan energi potensial. Ada yang masih ingat juga kan? Ya, benar. Jadi, energi kinetik bisa kita hitung dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Sementara kalau energi potensial bisa kita dapatkan dari hasil perkalian antara massa, percepatan gravitasi, dan juga ketinggian benda tersebut. Kemudian bagaimana dengan energi mekanik? Apa itu hukum kekekalan energi mekanik?
Energi mekanik adalah energi yang merupakan hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi pada setiap kedudukan, benda itu pasti memiliki dua energi ini, punya energi kinetik dan punya energi potensial. Nah, gabungan dari kedua energi ini, hasil penjumlahannya kita kenal dengan energi mekanik. Besar energi mekanik yang dimiliki benda yang bergerak ini akan selalu tetap atau kekal. Oleh karena itu, ada istilah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum ini menyatakan bahwa meskipun benda tersebut bergerak, senantiasa berpindah tempat, baik nanti dia berubah kecepatannya maupun berubah ketinggiannya, tapi nilai energi mekaniknya akan selalu tetap atau sama pada setiap posisi. Kemudian bagaimana bisa energi mekanik itu bernilai tetap, sementara benda itu memiliki kecepatan yang berbeda dan juga ketinggian yang berubah-ubah. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa pada saat benda bergerak, maka terjadi perubahan energi kinetik dan juga energi potensialnya. Benda yang awalnya diam pasti memiliki kecepatan 0, sehingga energi kinetiknya juga bernilai 0. Kemudian semakin lama benda bergerak, sehingga kecepatannya bertambah, maka energi kinetiknya juga akan bertambah. Bagaimana dengan energi potensial? Hal yang sama berlaku. Ketika benda tersebut tidak memiliki ketinggian, berarti hanya 0, maka benda tersebut tidak memiliki nilai energi potensial. Tetapi ketika benda tersebut bergerak semakin ke atas, maka ketinggiannya akan semakin bertambah dan akan memiliki nilai energi potensial yang semakin bertambah juga. Bagaimana kira-kira anak-anak? Bingung atau paham? Sepertinya agak sulit dipahami ya. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, mari bersama-sama kita saksikan beberapa ilustrasi dari gerakan benda yang akan kita analisis perubahan energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekaniknya. Bagaimana anak-anak? Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, dapatkah kalian menganalisis perbedaan dari ketiga jenis video tersebut? Yang pertama, video apa tadi? Ya, video tentang benda yang bergerak vertikal. Yang kedua, ada video tentang benda yang bergerak pada bidang miring. Dan yang ketiga, ada video pada benda yang bergerak melingkar. Dari ketiga jenis gerak ini bisa kita lihat bahwa yang berbeda adalah bentuk lintasannya. Kira-kira apakah video tersebut bisa mewakili hukum kekekalan energi mekanik yang akan kita pelajari? Ya atau tidak? Jika iya, apakah bentuk lintasan itu dapat mempengaruhi perubahan energi kinetik dan potensial? Jika tidak, bagaimana sebenarnya hubungan antara bentuk lintasan terhadap perubahan energi kinetik dan potensial? Bingung apa tidak kira-kira? Oke, kalau masih bingung, mari bersama-sama kita analisis masing-masing video disertai dengan penggambaran perubahan energi kinetik dan potensial yang bekerja pada setiap posisi benda tersebut. Nah, anak-anak,
Mari kita perhatikan ilustrasi dari gambar yang pertama terlebih dahulu. Ada gerak vertikal dari sebuah benda yang jatuh bebas dari suatu ketinggian tertentu menuju ke arah bawah, di mana pada titik awal jatuhnya diberikan titik A, sementara pada titik jatuhnya di bagian bawah ada titik B. Pada gerak jatuh bebas, saat benda berada di titik A, otomatis benda tidak memiliki kecepatan atau kecepatan di titik A bernilai 0. Sehingga pada titik A, benda juga tidak akan memiliki energi kinetik. Bagaimana dengan energi potensial di titik A? Karena benda tersebut bergerak dari atas ke bawah, maka di titik A benda akan memiliki ketinggian maksimum. Sehingga energi potensial yang dimiliki di titik A juga memiliki nilai maksimum. Kemudian benda akan turun ke bawah. Maka ketika benda bergerak ke bawah, semakin lama ketinggiannya akan semakin berkurang, sehingga nilai energi potensial juga akan berkurang. Sedangkan kecepatan benda akan semakin bertambah besar, sehingga benda yang mula-mula tidak memiliki energi kinetik akan memiliki nilai energi kinetik yang semakin bertambah. Hingga pada akhirnya di titik B, di bagian yang paling bawah, benda akan memiliki energi kinetik maksimum, yaitu saat kecepatannya bernilai paling besar. Sementara energi potensialnya akan bernilai 0, karena di bawah benda tidak memiliki ketinggian. Itulah yang menyebabkan hukum kekekalan energi berlaku. Saat di titik A, energi potensial maksimum, energi kinetiknya 0. Semakin ke bawah, energi kinetiknya semakin bertambah, energi potensialnya semakin berkurang, dan pada saat berada di bagian yang paling bawah, energi kinetiknya maksimum dan energi potensialnya 0. Pada ilustrasi yang kedua, di mana benda bergerak dari atas ke bawah pada permukaan bidang miring, konsep yang sama berlaku seperti pada gerak vertikal ke bawah dari ilustrasi yang pertama. Di mana saat berada di titik A pada puncak bidang miring, benda akan memiliki energi kinetik 0. Dan karena berada pada ketinggian maksimum, maka benda akan memiliki energi potensial maksimum. Semakin ke bawah, gerak benda akan semakin cepat, sehingga akan mengalami perubahan energi kinetik menjadi lebih besar. Sedangkan untuk energi potensialnya akan semakin berkurang karena ketinggiannya juga bertambah kecil. Dan pada saat benda berada di titik B di dasar bidang miring, maka energi potensial akan bernilai 0 karena tidak memiliki ketinggian, dan energi kinetik akan bernilai maksimum. Sehingga baik di titik A maupun di titik B, benda akan memiliki energi mekanik yang sama. Dan pada ilustrasi yang terakhir, ada beberapa titik yang dilintasi benda, dimulai dari titik gerak awal di A, maka benda akan memiliki nilai energi kinetik 0 karena tidak memiliki kecepatan awal. Sementara benda akan memiliki energi potensial yang nilainya adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kemudian benda akan meluncur ke bawah ke titik B. Saat di titik B, benda akan mengalami kenaikan energi kinetik karena energi potensialnya bernilai 0.
Kemudian benda akan naik lagi ke atas ke titik C, di mana energi potensialnya akan bertambah besar dan energi kinetiknya akan berkurang. Kemudian benda bergerak lagi ke titik D yang akan memiliki energi potensial 0 dan energi kinetiknya semakin besar atau maksimum. Pada titik B dan D, benda memiliki ketinggian yang sama, yaitu berada di permukaan tanah. Sehingga di titik B dan D, benda akan memiliki energi potensial yang sama, yaitu sama-sama bernilai 0. Sehingga energi kinetik benda pada titik B dan juga D akan memiliki nilai yang sama juga karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi bagaimana anak-anak setelah menyaksikan penjelasan tadi? Apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Apakah bentuk lintasan benda itu mempengaruhi perubahan energi kinetik dan potensialnya? Atau bentuk lintasan itu tidak berpengaruh apapun? Bagaimana kira-kira yang benar? Ya, seperti itu ya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan video tersebut bahwa bentuk lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda tidak mempengaruhi terhadap energi mekanik dan juga tidak berpengaruh terhadap perubahan energi kinetik dan potensialnya. Dengan demikian, untuk menentukan besar tidaknya energi potensial dan energi kinetik yang bekerja pada benda, hanya perlu kita fokuskan pada posisi awal dan posisi akhir benda saja. Apakah di posisi awal benda itu memiliki kecepatan atau memiliki ketinggian? Kemudian bagaimana dengan keadaan berikutnya? Apakah kecepatannya bertambah atau ketinggiannya bertambah? Jadi hanya itu saja yang harus kita perhatikan. Posisi awal dan posisi akhir benda akan menentukan bagaimana perubahan energi kinetik dan potensial. Sementara bentuk lintasan yang ditempuh oleh benda tidak mempengaruhi nilai perubahan energi kinetik ataupun energi potensialnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mencoba mengerjakan contoh soalnya? Bagus. Contoh soalnya sebenarnya hampir mirip dengan ilustrasi yang pertama kita bahas. Akan tetapi perbedaannya adalah di posisi awal benda sudah memiliki nilai kecepatan. Sehingga di titik awalnya yang kita anggap titik A, energi kinetik benda tidak akan bernilai 0, tetapi memiliki sebuah nilai. Kita asumsikan titik awal benda sebagai A saat benda di ketinggian 40 meter dan saat benda berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah adalah titik B. Yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai energi potensial di titik A. Kita bisa menggunakan persamaan EP di titik A sama dengan MGH. Kita masukkan masanya 1 kg, gravitasinya kita gunakan 10, dan ketinggiannya kita masukkan 40. Sehingga energi potensial di titik A bernilai 400 Joule. Kemudian berikutnya kita hitung untuk energi kinetik di titik A dengan menggunakan rumus setengah M kali V kuadrat. Setengah dikali masanya 1 kg dan kecepatan di titik A adalah 2 meter per sekon. Kita kuadratkan. Berarti energi kinetik di titik A bernilai 2 Joule. Berikutnya kita tentukan untuk titik B. Karena titik B hanya diketahui ketinggiannya, berarti kita bisa mencari energi potensialnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, energi potensial di titik B sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan masanya 1 kg, gravitasinya 10,
dan ketinggiannya juga 10 meter. Sehingga energi potensial di titik B akan bernilai 100 Joule. Kemudian kita gunakan rumus dari hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di titik A akan bernilai sama dengan energi mekanik di titik B. Energi mekanik bisa kita dapatkan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Sehingga EK di titik A ditambah EP di titik A sama dengan EK di titik B ditambah EP di titik B. Kita masukkan nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. EK-nya 2 Joule ditambah dengan EP-nya 400 Joule akan sama dengan EK di titik B yang akan kita cari nilainya ditambah dengan energi potensial di titik B yaitu 100. Sehingga energi kinetik di titik B pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah kita temukan hasilnya yaitu sebesar 302 Joule. Bagaimana, mudah bukan? Baiklah anak-anak, untuk lebih membuat kalian ingat dan paham. Tadi kecepatan aku ngomong wis. Diam saja nak, nanti Bu Wis ngomong lagi. Ya. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih paham dan dapat mengingat materi ini lebih lama lagi, alangkah baiknya jika kalian menuliskan materi yang sudah kita pelajari di buku catatan kalian. Jadi kalian bisa menuliskan kesimpulan, kemudian hukum yang tadi sudah dijelaskan, bahkan contoh soal yang sudah kita selesaikan bersama-sama. Tentu saja kalian tidak boleh hanya berfokus pada soal yang sudah kita selesaikan saja, tapi kalian juga bisa mencari soal sendiri dari buku tulis, dari buku catatan, ataupun dari buku pelajaran kalian. Bahkan sudah banyak soal-soal yang beredar di internet. Kalian bisa belajar secara mandiri, kalian bisa mencoba untuk menguji kemampuan kalian sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi jika memang dirasa kalian masih kesulitan, tentu saja kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, saya pikir cukup untuk pembelajaran fisika pada materi hukum kekekalan energi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak semuanya dapat bermanfaat dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi anak-anak sekalian untuk menghadapi masa depan yang akan kalian tuju nantinya. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.